sesuatu, tap, kartu, atau scan QR, sebenarnya apa yang terjadi di baliknya? Ternyata ada loh sebuah jalan tol super sibuk yang nggak kelihatan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana jalan tol keuangan ini bekerja. Kita semua pasti sebel kan kalau kejebak macet di jalan, frustrasi banget. Nah, sekarang coba bayangin, gimana kalau yang macet itu bukan mobil, tapi duit, uang di seluruh negeri. Wah, bisa-bisa transaksi gagal, bisnis mandek, ekonomi langsung melambat. Nah, inilah masalah utamanya. Dan kita bakal lihat gimana sebuah sistem yang nggak kelihatan ini kerja keras tiap hari biar kemacetan finansial ini nggak terjadi. Oke, bagian pertama, dari barter sampai tol. Biar ngerti jalan tol canggih kita sekarang, kita harus kilas balik dulu nih ke jalan setapak yang jadi cikal bakalnya. Kita mulai dari evolusi singkat cara kita bayar. Jauh sebelum ada dompet digital, ya kayak gini, sistem barter. Simpelnya, Anda punya ikan, saya punya beras. Kita tukeran. Kedengarannya gampang ya? Tapi aslinya susah banget. Anda harus nyari orang yang butuh ikan Anda, dan pada saat yang sama dia punya beras yang Anda mau. Repot, bener-bener nggak efisien. Nah, yang keren dari timeline ini tuh, kita bisa lihat gimana setiap penemuan baru itu jadi solusi buat masalah sebelumnya. Uang komoditas, kayak kerang gitu ngasih standar nilai, tapi kan berat bawanya. Terus muncullah uang logam. Mau transaksi gede, repot bawa logam banyak-banyak. Muncullah uang kertas. Sampai akhirnya, di zaman sekarang, pembayaran elektronik ngasih kita kemudahan dan kecepatan yang luar biasa. Oke, lanjut ke bagian 2, alat yang kita gunakan. Tadi kan kita udah lihat sejarahnya, nah sekarang kita fokus ke kendaraannya. Apa aja sih yang kita pakai di jalan tol keuangan zaman sekarang? Ya, alat-alat yang ada di dompet kita, entah itu yang fisik atau yang digital. Sebenarnya, alat bayar itu bisa kita bagi jadi dua kelompok besar, tunai sama non-tunai. Anggap aja gini, uang tunai itu kayak kita jalan kaki. Bisa dipakai di mana aja, fleksibel, tapi kalau buat perjalanan jauh, alias transaksi besar, ya capek dan berisiko. Nah, kalau non-tunai, itu kayak naik mobil. Cepat, aman buat jarak jauh, tapi ya itu, Anda butuh jalan tol dan SIM-nya, alias infrastruktur dan teknologinya. Nah, di kategori non-tunai ini, kendaraannya macam-macam banget. Ada yang masih berbasis kertas kayak cek, ada juga yang paling sering kita pakai sekarang, kartu-kartuan, mulai dari ATM, debit, sampai kartu kredit. Dan tentu saja yang paling kekinian, ya dompet elektronik di HP kita. Walaupun kita udah ngomongin digital terus, uang tunai itu masih penting banget loh. Nah, untuk kendaraan fisik yang satu ini, ada satu hal krusial yang kita semua wajib tahu. Gimana caranya mastiin duit yang kita pegang itu asli? Gampang kok, ingat aja prinsip 3D. Caranya gampang banget. Pertama, dilihat. Coba diperhatiin. Ada benang pengamannya kan? Terus ada logo BI yang warnanya bisa berubah-ubah. Kedua, diraba. Coba raba deh, uang asli itu ada bagian yang cetakannya kasar, terutama di gambar pahlawan sama angkanya. Terakhir, diterawang. Arahin uangnya ke cahaya, pasti kelihatan deh gambar pahlawan sebagai tanda air atau watermark. Simple kan? Tapi ini penting banget buat kita tahu. Oke, masuk ke bagian 3, jalan tol pembayaran yang nggak kelihatan. Sip, kita udah ngobrolin kendaraannya. Pertanyaannya sekarang, jalan tolnya kayak apa sih? Nah, sekarang saatnya kita zoom out buat ngelihat sistem di baliknya, yaitu infrastruktur dari jalan tol keuangan ini. Jadi, apa sih sistem pembayaran itu? Gampangnya gini, ini tuh satu paket lengkap. Ada aturan mainnya atau rambu lalu lintasnya, ada polisinya, alias lembaga yang ngatur. Dan tentu, ada jalan rayanya itu sendiri. Nah, sistem inilah yang bikin uang kita bisa pindah dari titik A ke B dengan aman, lancar, dan cepat. Biar gampang bayanginnya, jalan tol keuangan ini punya 2 jalur utama. Ada jalur super cepat, jalur VIP lah, namanya High Value System. Ini khusus buat transaksi gede-gedean antar bank yang nilainya triliunan, harus cepat dan nggak boleh salah. Terus, ada jalur biasa, Retail System. Ini ibaratnya jalanan kota yang kita pakai tiap hari buat belanja, bayar kopi, transfer ke teman, dan lain-lain. Nah, jalur-jalur ini ada namanya. Jalan Tol Express yang buat transaksi raksasa itu diurus langsung sama Bank Indonesia. Namanya BI RTGS dan BI SSS. Sementara jalanan kota kita yang ramai ini, isinya ada banyak. Ada SKNBI buat transfer, ada jaringan APMK buat gesek kartu. Kenapa sih dipisah? Ini penting banget buat jaga stabilitas. Jadi kalaupun ada kemacetan di jalur retail, jalan tol utama yang buat transaksi gede-gedean itu tetap lancar jaya. Lanjut ke bagian 4, kita kenalan sama sang pengatur lalu lintas. Jelas dong, sistem jalan tol seribet ini pasti butuh ada yang ngatur, yang bikin aturan, dan yang jagain biar semua aman. Nah, disinilah peran Bank Indonesia sebagai arsitek sekaligus polisi dari semua sistem ini.
Yap, inilah dia, Bank Indonesia. Sebagai bank sentral negara kita, mereka lah lembaga utama yang punya tanggung jawab penuh atas semua sistem pembayaran di Indonesia. Satu hal yang super penting buat dicatat, Bank Indonesia itu independen. Maksudnya apa? Ya seperti kutipan ini bilang, mereka bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak manapun. Kenapa ini penting banget? Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu benar-benar murni buat jaga stabilitas ekonomi. Bukan karena ada kepentingan politik jangka pendek. Ini kunci. Nah, buat ngejalanin tugasnya ini, Bank Indonesia punya 5 peran kunci. Anggap aja mereka ini kayak pengelola jalan tol yang serba bisa, yang mastiin lalu lintas uang kita selalu lancar. Pertama, mereka itu regulator, yang bikin semua aturan mainnya. Kedua, mereka yang ngasih perizinan, ibaratnya ngeluarin SIM buat perusahaan-perusahaan pembayaran. Ketiga, mereka juga melakukan pengawasan, jadi mereka patroli buat mastiin semua ikut aturan. Uniknya lagi, mereka juga jadi operator, artinya mereka ngelola langsung jalan tol utama kayak RTGS. Dan terakhir, mereka juga fasilitator, yang ngebantu ngembangin jalan-jalan baru yang lebih canggih dan inovatif. 5 peran tadi, itu nggak jalan sendiri-sendiri loh. Semuanya itu sebenarnya buat nopang 3 pilar utama tugas Bank Indonesia. Apa aja itu? Kebijakan moneter, sistem pembayaran yang lancar, dan stabilitas sistem keuangan. Tapi, 3 pilar ini pun ujung-ujungnya dibangun cuma buat satu tujuan akhir. Dan inilah tujuan utamanya, menjaga kestabilan nilai rupiah. Simpelnya, ini ada 2 arti. Pertama, nilai rupiah stabil pas kita beli barang dan jasa, ini yang kita sebut inflasi terkendali. Kedua, nilainya juga stabil kalau dibandingin sama mata uang negara lain, atau kurs. Jadi semua sistem ribet yang kita bahas dari tadi itu, intinya cuma satu, ngejaga nilai uang yang ada di kantong kita semua. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kenapa sih ini semua penting? Kita udah bahas kendaraannya, jalan tolnya, sampai polisinya. Tapi intinya, kenapa sistem yang nggak kelihatan ini penting banget buat kita? Jawabannya karena sistem pembayaran yang lancar itu ibarat detak jantungnya ekonomi. Kalau uang bisa ngalir dengan cepat, aman, dan bisa diandelin, orang jadi percaya. Pengusaha jadi berani investasi, kita sebagai konsumen juga jadi tenang buat belanja. Intinya seluruh roda ekonomi bisa muter tanpa macet. Sistem inilah yang mencegah kemacetan ekonomi dalam skala besar. Wah, kita udah nempuh perjalanan yang panjang banget ya. Dari zaman tukeran ikan sampai sekarang tinggal tap doang di ujung jari. Dan evolusi ini jelas nggak bakal berhenti sampai di sini. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede buat direnungin. Kira-kira, dengan semua teknologi baru yang terus bermunculan, bakal kayak gimana ya wujud uang dan cara kita bayar di masa depan?